Mengapa sebagian orang bisa marah jauh lebih cepat dibandingkan orang lain? Mengapa ada orang yang tetap tenang saat menghadapi konflik, sementara orang lain bisa meledak hanya dalam beberapa detik? Jawabannya terletak pada kombinasi kompleks antara psikologi, cara kerja otak, pengalaman hidup, dan kebiasaan emosional yang dipelajari sejak kecil. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan otak saat kemarahan muncul. 1. Sistem pendeteksi ancaman di otak. Di dalam otak, terdapat struktur kecil berbentuk seperti kacang almond yang disebut amigdala. Amigdala berfungsi seperti detektor ancaman. Tugasnya adalah memindai lingkungan sekitar untuk mencari tanda-tanda bahaya. Ketika amigdala mendeteksi ancaman, baik itu ancaman fisik, penghinaan, atau perlakuan tidak adil, ia segera mengirimkan sinyal darurat ke seluruh otak. Sinyal ini memicu respons fight or flight atau lawan atau lari. Tubuh kemudian melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Detak jantung meningkat, otot menegang, tubuh bersiap untuk bertindak. Pada sebagian orang, amigdala lebih sensitif atau lebih reaktif dibandingkan orang lain. Artinya, otak mereka lebih mudah menganggap sesuatu sebagai ancaman, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Akibatnya, mereka bisa merasakan kemarahan lebih cepat dan lebih kuat. Ibaratnya, seperti alarm kebakaran yang berbunyi bahkan ketika seseorang hanya sedang membuat roti panggang. 2. Peran korteks prefrontal. Meskipun amigdala bereaksi sangat cepat, ada bagian lain dari otak yang mencoba mengendalikan reaksi tersebut. Bagian ini disebut korteks prefrontal, yang terletak di bagian depan otak, tepat di belakang dahi. Korteks prefrontal bertanggung jawab atas kemampuan berpikir logis, pengendalian impuls, pengambilan keputusan, pengaturan emosi. Secara sederhana, bagian ini berfungsi seperti rem pada sistem emosi kita. Misalnya ketika seseorang menghina kita, amigdala mungkin langsung memicu rasa marah. Namun, korteks prefrontal mencoba menilai situasi dengan lebih rasional. Ia akan bertanya pada diri kita, apakah ini benar-benar perlu ditanggapi dengan marah? Apakah bereaksi dengan emosi justru akan memperburuk keadaan? Orang yang jarang meledak biasanya memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih kuat, sehingga korteks prefrontal mampu menenangkan sinyal emosional dari amigdala. Sebaliknya, jika sistem pengendalian ini lebih lemah, kemarahan bisa muncul lebih cepat dan lebih sulit dikendalikan. 3. Pengalaman masa kecil dan pembelajaran emosi. Tidak semua pola kemarahan berasal dari faktor biologis. Banyak di antaranya dipelajari sejak masa kecil. Anak-anak belajar cara menghadapi emosi dengan mengamati orang dewasa di sekitar mereka. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan di mana teriakan, pertengkaran, atau ledakan emosi sering terjadi, otaknya akan belajar bahwa kemarahan adalah cara normal untuk merespons masalah. Lama-kelamaan, pola ini menjadi otomatis. Sebaliknya, anak yang dibesarkan di lingkungan yang lebih tenang biasanya belajar cara lain untuk menghadapi konflik, seperti berbicara dengan tenang, mencari solusi bersama, mengendalikan reaksi impulsif. Dalam psikologi, proses ini disebut emotional modeling, yaitu ketika anak meniru cara orang lain mengekspresikan emosi. 4. Stres dan kelelahan emosional. Alasan lain mengapa seseorang lebih mudah marah adalah stres yang berkepanjangan. Ketika seseorang hidup dalam tekanan terus-menerus, seperti masalah pekerjaan, keuangan, kurang tidur, atau konflik pribadi, sistem saraf menjadi berada dalam kondisi siaga yang tinggi. Dalam kondisi ini, otak menjadi lebih sensitif terhadap pemicu emosi. Hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu mengganggu bisa terasa sangat menjengkelkan. Contohnya, perbedaan pendapat kecil, koneksi internet yang lambat, kesalahan kecil di tempat kerja. Saat seseorang sudah sangat stres, otak cenderung menafsirkan masalah kecil sebagai ancaman yang lebih besar. Akibatnya, reaksi emosional menjadi lebih cepat dan kesabaran menjadi jauh lebih pendek. 5. Kepribadian dan temperamen.
Psikolog juga menemukan bahwa setiap orang memiliki temperamen yang berbeda sejak lahir. Ada orang yang secara alami lebih reaktif secara emosional. Ada juga yang cenderung lebih stabil. Sebagian perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Orang yang memiliki tingkat neuroticism yang lebih tinggi dalam kepribadiannya biasanya mengalami emosi lebih intens, termasuk kemarahan, kecemasan, dan frustrasi. Sebaliknya, orang dengan stabilitas emosional yang lebih tinggi cenderung lebih cepat pulih setelah menghadapi stres. Ini tidak berarti kepribadian seseorang tidak bisa berubah. Namun, memang benar bahwa sebagian orang memulai hidup dengan sistem emosi yang lebih sensitif. 6. Cara kita menafsirkan situasi. Hal yang menarik adalah bahwa kemarahan tidak hanya bergantung pada apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi merespons dengan cara yang sangat berbeda. Misalnya, seseorang memotong jalur kita saat berkendara. Satu orang mungkin berpikir, mungkin dia tidak melihat saya. Sementara orang lain berpikir, dia sengaja melakukan itu untuk meremehkan saya. Penafsiran kedua akan memicu kemarahan yang jauh lebih besar. Dalam psikologi, proses ini disebut cognitive appraisal, yaitu cara otak kita menilai dan memberi makna pada sebuah peristiwa. Orang yang sering menganggap tindakan orang lain sebagai serangan pribadi cenderung lebih sering merasa marah. 7. Kemampuan mengelola emosi. Pada akhirnya, perbedaan terbesar antara orang yang mudah marah dan orang yang mampu mengendalikan emosinya seringkali terletak pada kemampuan mengelola emosi. Kemampuan ini meliputi menyadari emosi sejak awal muncul, berhenti sejenak sebelum bereaksi, mengubah cara berpikir negatif, menenangkan sistem saraf. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih. Teknik seperti mindfulness, terapi kognitif perilaku, dan latihan manajemen stres terbukti dapat memperkuat jalur regulasi emosi di dalam otak. Dengan kata lain, pola kemarahan tidak bersifat permanen. Otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah melalui proses yang disebut neuroplastisitas. Dengan latihan dan kesadaran, seseorang bisa belajar merespons konflik dan tekanan hidup dengan cara yang jauh lebih tenang. Kesimpulannya, kemarahan bukan sekadar masalah kepribadian atau kelemahan karakter. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks antara biologi otak, pengalaman masa kecil, tingkat stres, sifat kepribadian, dan pola berpikir yang dipelajari. Sebagian orang memiliki sistem deteksi ancaman yang lebih sensitif. Sebagian belajar kemarahan dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Sebagian lainnya hidup dalam tekanan yang membuat sistem saraf mereka selalu siaga. Namun, memahami bagaimana kemarahan bekerja adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Karena ketika kita mulai memahami apa yang memicu reaksi emosional kita juga mulai memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Dan seringkali, perbedaan antara ledakan kemarahan dan respons yang tenang hanyalah satu momen kesadaran di dalam pikiran kita.